Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Novia. Hari ini kita akan belajar matematika lagi. Nah, hari ini materinya adalah menjumlahkan dan mengurangi pecahan berpenyebut tidak sama. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai. Sebelum Ibu membahas bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangi pecahan berpenyebut tidak sama, Ibu ingin kalian mengingat-ingat lagi tentang komponen dari suatu pecahan. Di sini ada pecahan 1/10. Coba, siapa yang masih ingat angka 1 pada pecahan tersebut itu merupakan apa? Iya, betul. Angka 1 ini adalah pembilang. Kalau angka 10? Betul, itu adalah penyebut. Jadi anak-anak ingat ya, dalam pecahan biasa ini terdapat pembilang dan penyebut. Nah, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama. Yang pertama, menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebut pecahan yang akan dijumlahkan. Waktu di kelas 4, kalian masih ingat untuk mencari KPK? Nah, sekarang di kelas 5 KPK juga dipakai kembali. Jadi, nanti untuk dicontoh Ibu akan membuat kalian mengingat lagi apa itu KPK. Jadi langkah pertama adalah menentukan KPK. Langkah kedua, menyajikan pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan menjadi pecahan berpenyebut sama. Jadi kalau sudah menemukan KPK-nya, sekarang kita akan mengubah pecahannya menjadi pecahan yang memiliki penyebutnya sama. Kalau sudah, langkah yang ketiga yaitu melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut sama yang diperoleh dari langkah kedua, yaitu penjumlahan pembilang sedangkan penyebutnya tetap. Nah, jadi di langkah ketiga ini, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. Untuk penyebutnya, kita diamkan. Nah, ini langkah-langkahnya. Kalau misalnya, Bu, aku tidak paham dengan langkah-langkah ini. Nah, supaya lebih paham, Ibu akan kasih contoh soal. Nah, di sini ada contoh pertama dengan soal pecahan 2/7 ditambah pecahan 1/3. Nah, anak-anak coba lihat di sini. Lihat penyebutnya. Penyebut itu berarti yang di bawah. Nah, lihat penyebutnya. Pada contoh nomor 1, penyebutnya sama atau tidak? Betul, penyebutnya itu tidak sama. Di sini ada 7 dan 3. Artinya, ini merupakan penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Kalau begitu, sekarang kita jawab. Tadi, menurut langkah-langkah untuk menambahkan pecahan berpenyebut tidak sama, yang pertama adalah tentukan KPK dari penyebutnya. Nah, kita tadi sudah lihat penyebutnya ada 7 dan 3. Berarti kita harus cari KPK dari angka 7 dan KPK dari angka 3. Nah, kita mulai dari mencari KPK dari angka 7. Nah, ini dia KPK dari 7. Dari mana dapatnya? Kalau kalian ingat kembali di kelas 4, untuk mencari KPK yaitu dengan cara melihat perkalian. Nah, di sini karena KPK dari 7 berarti lihat perkalian 7. KPK-nya ada 7. Ini dari mana 7? Dari 1 dikali 7. Kemudian ada 14. Ini dari 2 dikali 7. 21. Ini dari 3 dikali 7. Sampai dengan terakhir di sini ada 70. Yaitu dari 10 dikali 7. Jadi KPK itu adalah hasil perkalian dari angka. Nah, ini untuk KPK dari penyebut 7. Sekarang
penyebut yang kedua itu 3. Berarti kita cari KPK dari 3 ada berapa saja. Nah, ini adalah KPK dari 3. Ada 3. 3 dari mana? Dari 1 dikali 3. Kemudian ada 6. 6 ini dari 2 dikali 3. 9 ini hasil dari 3 dikali 3. Sampai dengan 30. Ini dari 10 dikali 3. Nah, kalau kita sudah mendapatkan KPK dari penyebut 7 dan penyebut 3, tinggal kita cari mana KPK dari 7 dan 3 yang memiliki nilai yang sama. Coba kita perhatikan dari KPK angka 7. Di sini ada 7. Di KPK 3 ada tidak angka 7? Tidak ada ya, berarti bukan. Sekarang ada angka 14. Coba lihat KPK dari 3, ada angka 14? Tidak ada juga. Sekarang yang ketiga di sini ada 21. Ada tidak angka 21 dari KPK 3? Ada ya di sini. Nah, berarti KPK dari 7 dan 3 itu adalah 21. Kalau sudah menemukan KPK dari penyebut 7 dan 3, kita masuk ke langkah kedua, yaitu mengubah pecahan menjadi berpenyebut sama. Tinggal bagaimana mengubahnya? Kita mulai dari pecahan yang pertama dulu, yaitu 2/7. Nah, caranya, seperti ini dulu. Kalian buat 2/7 sama dengan 2 dikali titik-titik per 7 dikali titik-titik. Karena yang harus dirubah adalah penyebut, berarti kita lihat penyebutnya. Ini 7 dikali berapa? Supaya hasilnya 21. Nah, gampang, kita lihat saja lagi KPK-nya. 21 dari KPK 7 ini angka keberapa? Kita hitung 1, 2, 3. Artinya kalau mau penyebut 7-nya berubah jadi 21, kita harus kalikan 3. Jika penyebutnya dikali 3, berarti pembilang yang di atas juga harus dikali 3. Sehingga 2 juga dikali 3. Nah, sekarang kita sudah dapat 2 dikali 3 per 7 dikali 3. Tinggal kita hitung. 2 dikali 3 sama dengan 6. 7 dikali 3 sama dengan 21. Nah, kita sudah dapat untuk pecahan yang pertama. Sekarang kita akan mengubah pecahan yang kedua, yaitu 1/3. Kita tulis lagi supaya tidak pusing. 1 dikali titik-titik per 3 dikali titik-titik. Kita lihat lagi. Karena tadi KPK dari 7 dan 3 adalah 21, berarti penyebut 3 yang di bawah ini harus kita ubah menjadi 21. Berarti 3-nya harus dikali berapa supaya jadi 21? Kalau bingung, kita lihat lagi KPK-nya. Angka 21 dari KPK 3 itu angka keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kalau penyebutnya ingin dirubah menjadi 21, 3 harus dikali 7. Jika penyebutnya dikali 7, maka pembilang yang di atas juga harus dikali 7. Sehingga 1 dikali 7 per 3 dikali 7. Sekarang kita hitung. 1 dikali 7 sama dengan 7. Betul. Kemudian 3 dikali 7 sama dengan 21. Betul. Nah, kita sudah dapat langkah kedua. Kita sudah dapat pecahan yang memiliki penyebut yang sama, yaitu 6/21 dengan 7/21. Sekarang langkah terakhir, yaitu menjumlahkan pecahan yang sudah menjadi pecahan berpenyebut sama. Sekarang kita pindahkan pecahan yang berpenyebut samanya. 6/21 ditambah 7/21 sama dengan titik-titik. Kalau sudah seperti ini,
Nah, ini mudah. Kemarin kita sudah belajar cara menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Berarti tinggal kita tambahkan pembilangnya saja. Sehingga jawabannya sama dengan 6 ditambah 7 per 21. 6 ditambah 7 berapa? Betul, 6 ditambah 7 sama dengan 13. Sehingga jawabannya 13 per 21. Anak-anak di sini sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu acungi jempol. Yang belum paham, tenang. Ibu masih punya contoh yang selanjutnya. Nah, sekarang contohnya tetap sama, tapi caranya Ibu menggunakan cara cepat. Supaya nanti ketika ujian, kalian mudah untuk mengerjakan. Soalnya masih sama, yaitu 2/7 ditambah 1/3. Kalau ingin cara cepat, langkah pertamanya adalah mengalihkan penyebut pada pecahan. Nah, coba lihat soalnya lagi. Penyebut pada pecahannya ada angka berapa saja? Iya, ada 7 dan 3. Berarti tinggal kita kalikan. 7 dikali 3. Sama dengan berapa? 21. Nah, berarti nanti penyebut 7 harus dirubah jadi 21, penyebut 3 juga harus dirubah menjadi 21. Lebih cepat ya. Kalau KPK tadi kita harus mengurutkan dulu KPK dari 7, KPK dari 3. Nah, sedangkan kalau cara cepat ini kita kalikan saja penyebutnya sehingga kita sudah dapat angka yang sama untuk kedua pecahan. Langsung ke langkah kedua, yaitu mengubah pecahan menjadi berpenyebut sama. Caranya sama seperti tadi. Nah, 2/7 sama dengan 2 dikali titik-titik per 7 dikali titik-titik. Karena ingin menjadi 21, berarti 7-nya dikali 3. 2-nya yang di atas pembilang juga kita kali 3. Sehingga hasilnya 2 kali 3 sama dengan 6. 7 dikali 3 sama dengan 21. Pecahan yang kedua kita rubah. 1/3 sama dengan 1 dikali titik-titik per 3 dikali titik-titik. Lihat lagi langkah yang pertama. 3 kalau ingin menjadi 21 itu dikali 7. Berarti tinggal kita kalikan 7 penyebutnya juga. 3 dikali 7. Pembilang yang di atas juga harus sama dikalikan. Berarti 1 dikali 7. Sama dengan 1 kali 7, 7. 3 kali 7, 21. Kalau sudah seperti ini, kita ke langkah yang ketiga. Menjumlahkan pecahan yang sudah menjadi pecahan berpenyebut sama. Ini sama seperti tadi ya. 6/21 ditambah 7/21. Sama dengan 6 ditambah 7/21. Hasilnya 13/21. Sama ya, mau menggunakan langkah yang tadi yang menggunakan KPK dengan cara cepat, jawabannya sama. Tinggal nanti memilih mana cara yang paling anak-anak anggap paling mudah dan mana yang paling dimengerti. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Di sini ada soal 4/5 ditambah 1/2. Nah, sekarang Ibu mau pakai cara cepat. Jadi, langkah yang pertama, kita mengalihkan penyebut pada pecahannya. Lihat, di sini ada penyebut 5 dan penyebut 2. Kita kalikan, sehingga 5 dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan berapa? Iya, 5 dikali 2 sama dengan 10. Kita sudah dapat angka untuk merubah penyebut-penyebutnya nanti. Sekarang masuk ke langkah yang kedua. Mengubah pecahan menjadi berpenyebut sama. 4/5. Nah, pecahan yang pertama dulu nih, 4/5. Sama dengan 4 dikali titik-titik per 5 dikali titik-titik. Karena tadi hasil perkaliannya ini 10, berarti 5-nya harus dirubah menjadi 10. Sehingga kalau mau jadi 10, 5-nya dikali berapa?
Kita lihat di langkah yang pertama, yaitu dikali 2. Tinggal kita kalikan 5 dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, berarti pembilangnya juga harus sama, dikalikan 2. Kalau sudah, kita hitung. 4 dikali 2 sama dengan 8. 5 dikali 2 sama dengan 10. Mudah ya? Mudah sekali. Kalau sudah, kita rubah pecahan yang kedua, yaitu 1/2. 1 dikali titik-titik per 2 dikali titik-titik. Karena 2-nya ingin kita rubah menjadi 10, berarti 2-nya dikali berapa? Dikali 5. 2 dikali 5, pembilangnya juga 1 dikali 5. Sama dengan 1 kali 5, 5. 2 dikali 5, 10. Kita sudah dapat pecahan berpenyebut sama, yaitu 8/10 dengan 5/10. Tinggal langkah yang ketiga, menjumlahkan pecahan yang sudah menjadi pecahan berpenyebut sama. Tinggal kita pindahkan pecahan yang berpenyebut samanya. 8/10 ditambah 5/10 sama dengan titik-titik. Jawabannya sama dengan 8 ditambah 5/10. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Berarti jawabannya 13/10. Mudah ya? Sangat mudah. Selanjutnya kita akan mencari atau mengetahui cara mengurangkan pecahan berpenyebut tidak sama. Caranya sama, hampir sama dengan menjumlahkan, bedanya hanya di langkah ketiga saja. Langkah pertama sama, menentukan KPK. Kemudian yang kedua, menyajikan pecahan yang dikurang menjadi pecahan berpenyebut sama. Nah, yang ketiga ini bedanya, yaitu melakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama yang diperoleh dari langkah kedua, yaitu pengurangan pembilang sedangkan penyebut tetap. Supaya cepat, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada contohnya, 3/4 dikurangi 1/5. Langkah yang pertama yaitu menentukan KPK-nya. Berarti kita lihat KPK dari 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20 sampai 40. Ini didapat dari 4, ini dari 1 kali 4, 8, ini dari 2 kali 4, 12, dari 3 kali 4 sampai 40, yaitu 10 kali 4. Kemudian dari 5-nya, kita lihat ada 5, 10, 15 sampai 50. Ini dari mana? Nah, 5 dari 1 dikali 5, 10 dari 2 dikali 5, 15 dari 3 dikali 5. Sekarang anak-anak perhatikan, dari 4 dan 5, mana angka yang sama? Iya, di sini ada angka 20. Sama ya, 4 punya 20, 5 juga punya 20, berarti KPK-nya adalah 20. Kalau sudah dapat, tinggal kita mengubahnya menjadi pecahan berpenyebut sama. Kita mulai dari pecahan 3/4. Caranya 3 dikali titik-titik per 4 dikali titik-titik. Karena tadi KPK-nya 20, berarti penyebut 4 ini harus kita rubah menjadi 20. Caranya gimana? Nah, lihat lagi. KPK dari 4, 20 ini perkalian 4 dikali berapa? Kita lihat. Yaitu dikali 5. Berarti 4 dikali 5. Jika penyebutnya dikali 5, maka pembilang atau angka yang di atas juga dikali 5. Sehingga 3 juga dikali 5. Sama dengan 3 dikali 5, 15. 4 dikali 5, 20. Oke, sekarang kita ubah pecahan yang kedua, yaitu 1/5. 1/5 kita rubah, berarti menjadi 1 dikali titik-titik per 5 dikali titik-titik. Artinya,
penyebut 5 ini kita harus rubah menjadi 20. Nah, perkalian 5 berapa yang hasilnya 20? Betul, 5 dikali 4. 5 dikali 4 itu 20. Nah, kalau yang penyebutnya dikali 4, berarti pembilangnya juga dikali 4. Sehingga 1 dikali 4 sama dengan 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Mudah ya? Mudah. Kita ke langkah yang ketiga. Menjumlahkan pecahan yang sudah menjadi pecahan berpenyebut sama. Tinggal kita pindahkan tadi yang di langkah kedua, yaitu pecahan 15 per 20 dikurangi 4 per 20. Sama dengan titik-titik. Nah, kita kurangi. 15 dikurangi 4 per 20. 15 dikurangi 4 sama dengan berapa? Iya, 11. Berarti jawabannya 11 per 20. Mudah sekali. Jadi yang bedanya hanya di langkah yang ketiga saja. Kalau yang ditambahkan ditambah pembilangnya, kalau pengurangan berarti dikurang. Nah, sekarang kalau cara cepat untuk contoh yang ke-1 ini juga sama. Kita mengalihkan penyebut pada pecahannya. Berarti penyebutnya di sini 4 dan 5. Berarti 4 dikali 5 sama dengan 20. Kita sudah dapat angka yang nantinya menggantikan penyebut di soal. Angka yang kedua, kita rubah penyebutnya. 3 per 4 sama dengan 3 dikali titik-titik per 4 dikali titik-titik. Karena di sini 20, berarti tinggal lihat saja 4 dikali 5. Pembilangnya juga kita kalikan 5. Sama dengan 3 dikali 5, 15. 4 dikali 5, 20. Sama ya. Sekarang yang pecahan yang kedua. 1 per 5 sama dengan 1 dikali titik-titik per 5 dikali titik-titik. Lihat lagi kalau lupa. Nah, penyebut 5-nya harus dirubah menjadi 20. Berarti 5-nya dikali 4. 5 dikali 4. Pembilangnya juga 1 dikali 4. Sama dengan 1 dikali 4, 4. 5 dikali 4, 20. Mudah ya? Mudah. Langsung ke langkah yang ketiga. Tinggal dikurangi. Berarti 15 per 20 dikurangi 4 per 20. Sama dengan 15 dikurangi 4 per 20. 15 dikurangi 4 sama dengan 11 per 20. Jawabannya sama. Cara cepat dan cara biasa jawabannya sama. Sekian untuk penjelasan hari ini. Semoga anak-anak semua paham tentang menjumlahkan dan mengurangi pecahan berpenyebut tidak sama. Kalau anak-anak belum paham, boleh langsung hubungi ibu supaya ibu bisa membantu anak-anak sekalian. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.